Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Bukhari dari jurusan Teknik Industri. Oke, di sini saya akan bahas tentang circular economy, measuring and assessing circularity performance. Oke, jadi arti dari ini ekonomi sirkular mengukur dan menilai kinerja sirkularitas. Ini yang saya bahas ini ISO 59020 updatean di tahun 2024. Oke. Ini diri saya. Jadi saya berkuliah di Universitas Esa Unggul Jakarta. Oke, sebelum kita masuk ke ISO, kita bahas ke sejarahnya dahulu. Jadi ISO itu merupakan singkatan dari International Organization for Standardization. ISO itu anak dari dua buah organisasi yang terpisah, yaitu United National Standard Coordination Committee atau UNSCC dan International Federation of the National Standardization Association atau ISA. Oke, apa sih UNSCC itu? Jadi UNSCC itu organisasi PBB yang melayani staf perserikatan bangsa-bangsa dan afiliasinya melalui pembelajaran dan pelatihan antar lembaga. Jadi tujuan organisasi ini itu untuk berkontribusi pada perserikatan bangsa-bangsa yang lebih efektif, berorientasi pada hasil dan tangkas melalui pembelajaran, pelatihan, dan penyebaran pengetahuan. Oke, untuk perkenalan ISA itu bertujuan untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam hal pengembangan standar teknis dan industri. Jadi dengan didirikannya ISO, maka standar kualitas, keselamatan, jaminan mutu, keamanan, standar keamanan dan kesehatan lingkungan pun dapat dibuat. Tentunya akan sangat sulit apabila lembaga standarisasi ini tidak ada mengingatkan antara satu negara dan lainnya yang akan memiliki standar masing-masing. Oke, kita masuk ke ISO 59020. ISO 59020 memberikan kriteria dan saran bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja sirkularitas mereka dalam kerangka ekonomi tertentu. Jadi, ISO ini bermaksud untuk menetapkan prosedur yang seragam bagi organisasi untuk mengumpulkan dan menghitung data, memanfaatkan indikator sirkularitas yang diperlukan dan sukarela untuk menjamin hasil yang andal dan sebanding. Standar ini juga membantu mencapai kelestarian lingkungan dan juga berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas dengan menyelaraskan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2030 nanti dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Oke, next. Interconnection between. Jadi, ISO 59020 ini berkaitan dengan ISO 59010 yang dimana ISO 59010 ini itu ISO yang kedua dari ISO 59004. Jadi sebelum terjadinya ISO 59020 itu updatean dari ISO 59010 dan 59004. Oke, next. Kita masuk ke ISO 59004. Apa sih ISO 59004? Membahasnya. Jadi ISO 59004 itu mendefinisikan apa itu ekonomi sirkular, termasuk visi, prinsip, dan panduan umum termasuk bagaimana hal itu dapat diterapkan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Untuk ISO 590.010 itu membahas tentang berorientasi bisnis, bagaimana transisi menuju model bisnis sirkular dan jaringan nilai sirkular dengan menetapkan tujuan, mengidentifikasi aspek sirkularitas yang harus ditangani dan mengambil tindakan. Untuk ISO 59020 ini
Dia membahas tentang pendekatan terstruktur untuk mengukur dan menilai kinerja sirkularitas dan dampak keberlanjutan berdasarkan indikator standar dan metode pelengkap. Next. Jadi di dalam ISO 59020 itu ada bahasan tentang ruang lingkup. Jadi ruang lingkup itu menetapkan persyaratan dan memberikan panduan kepada organisasi untuk mengukur dan menilai sistem ekonomi yang ditetapkan untuk menentukan kinerja sirkularitas mereka pada waktu tertentu. Nah, ruang lingkup ini menyediakan kerangka kerja untuk memandu pengguna dalam organisasi dari semua jenis dan ukuran melalui proses pengukuran dan penilaian, termasuk penetapan batas sistem dan pilihan indikator, serta sebagai pengolahan dan penafsiran data secara konsisten dan dapat direproduksi untuk menghasilkan makna dan hasil yang dapat diverifikasi. Oke, di sini saya mencantumkan web resmi dari ISO dan IEC Electropedia. Untuk teman-teman mungkin bisa mengkliknya dengan mudah karena saya sudah menyantumkan, jadi tidak perlu mencari-cari. Oke, kita masuk ke istilah yang terkait dengan sirkularitas dan ekonomi sirkular. Jadi istilah yang terkait dengan sirkular dan ekonomi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ekonomi sirkular, yang kedua sirkular, yang ketiga sirkularitas, yang keempat aspek sirkularitas. Oke, kita masuk ke ketentuan yang terkait dengan pengukuran dan penilaian. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kinerja sirkularitas, yang kedua ada pengukuran sirkularitas, yang ketiga ada penilaian sirkularitas, yang keempat ada indikator sirkularitas, yang kelima ada indikator kuantitatif, yang keenam ada indikator kualitatif, yang ketujuh ada data primer, yang kedelapan ada metode komplementer. Oke, kita masuk ke tujuan sirkular ekonomi. Yang pertama itu mengurangi limbah. Oke, pendefinisiannya itu seperti ini. Kita harus meminimalkan jumlah sampah yang berakhir di landfill dan atau mencemari lingkungan. Untuk yang kedua, menghemat sumber daya alam. Nah, jadi menghemat sumber daya alam itu kita mengurangi penambangan bahan mentah baru sehingga melestarikan lingkungan. Yang ketiga, ada mendorong inovasi. Apa sih mendorong inovasi? Jadi mendorong pembangunan teknologi dan bisnis model baru yang lebih berkelanjutan. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi. Jadi efisiensi itu membuat proses produksi lebih efisien dengan memaksimalkan penggunaan material. Untuk yang kelima itu ada memperkuat ekonomi. Jadi memperkuat ekonomi itu kita harus menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, next. Kita masuk ke sasaran sirkular ekonomi. Terbagi menjadi 5 sasaran. Yang pertama itu perpanjangan umur produk. Apa sih yang dimaksud dari perpanjangan umur produk? Jadi perpanjangan umur produk itu kita mendesain produk agar dapat digunakan lebih lama, diperbaiki dan ditingkatkan fungsinya. Jadi nggak ecek-ecek lah gitu. Yang kedua itu daur ulang. Jadi kita itu harus meningkatkan daur ulang material sehingga dapat digunakan kembali dalam produksi. Untuk bioekonomi ini kita itu memanfaatkan sumber daya hayati secara berkelanjutan. Oke, yang keempat ada penggunaan kembali. Jadi yang dimaksud penggunaan kembali ini mendorong penggunaan kembali produk atau komponennya. Jadi digunakan kembali lah gitu, di reuse atau reduce. Yang kelima ada efisiensi energi. Jadi
kita itu harus mengurangi konsumsi energi dalam proses produksi dan distribusi. Oke, next. Nah, di sini ada elemen kegiatan yang berinteraksi dengan circular economy. Yang pertama itu desain produk yang berkelanjutan. Jadi apa sih yang dimaksud dari desain produk yang berkelanjutan? Jadi mendesain produk agar mudah diperbaiki, di-upgrade, dan didaur ulang. Kemudian ada manufaktur yang efisien. Jadi manufaktur yang efisien itu mengadopsi praktik manufaktur yang mengurangi atau menghilangkan limbah produksi. Kemudian ada model bisnis baru. Apa sih model bisnis baru? Model bisnis baru itu mempromosikan model berbagai produk seperti penyewaan atau berbagai kendaraan. Untuk rantai pasok yang berkelanjutan itu kita memastikan bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang berkelanjutan. Kemudian ada pengolahan limbah dan daur ulang. Jadi maksud dari pengolahan limbah dan daur ulang itu kita mengolah kembali gitu dari hasil pemilahan limbah untuk memaksimalkan daur ulang. Kemudian ada inovasi dan teknologi. Jadi penelitian dan pengembang ini menginvestasikan dalam R&D untuk mengembangkan teknologi yang mendukung ekonomi sirkular gitu. Untuk konsumsi dan penggunaan kembali itu pendidikan dan pelatihan. Jadi di sini yang dimaksud dari pendidikan dan pelatihan itu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik ekonomi sirkular. Oke, next. Di sini ada prinsip-prinsip ISO 59020. Yang pertama itu ada pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua ada desain untuk sirkularitas. Yang ketiga ada model bisnis sirkular. Yang keempat ada kolaborasi dan kemitraan. Kemudian ada pengukuran dan pelaporan. Dan yang terakhir ada pengembangan kebijakan dan strategi. Oke, kita masuk ke perusahaan bersertifikasi ISO 59020. Di sini saya mencantumkan perusahaan Remanufacturing Industries Council. Apa sih dari Remanufacturing Industries Council? Jadi remanufaktur itu proses industri yang komprehensif dan ketat, di mana produk atau suku cadang yang sebelumnya dijual, disewakan, bekas, dipakai atau tidak berfungsi dikembalikan ke kondisi seperti baru atau lebih baik dari baru, baik dari perspektif kualitas maupun kinerja, melalui proses yang terkontrol, dapat direproduksi dan berkelanjutan. Remanufaktur itu kontributor penting bagi ekonomi sirkular dengan memungkinkan produk memiliki banyak siklus hidup. Jadi RIC itu membantu anggota mereka untuk memahami dan mengimplementasikan sumber daya, panduan dan pelatihan untuk memastikan bahwa anggota mereka dapat mematuhi dan memanfaatkan dari standar internasional. RIC juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa praktik remanufaktur terwakili dengan baik dalam standar tersebut. RIC memastikan bahwa definisi dan pedoman dalam ISO 59020 mencerminkan praktik terbaik dalam remanufaktur. Yang kedua, di sini ada perusahaan Telkom Indonesia. Jadi Telkom Indonesia ini adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan, teknologi, informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi Indonesia. Oke.
Jadi PT Telkom itu menunjukkan bahwa Telkom Indonesia telah mengimplementasikan praktik terbaik untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti energi dan air. Kemudian Telkom Indonesia menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap dampak lingkungan dari operasinya dan berupaya untuk menguranginya. Oke, di sini ada syarat ISO 59020 bagi perusahaan. Yang pertama itu membuat komitmen, yang kedua itu membentuk tim ISO, yang ketiga melaksanakan pelatihan ISO, yang keempat itu pembuatan dokumen. Yang kelima, melakukan implementasi sistem ISO, kemudian melaksanakan audit internal, yang dilanjut dengan tinjauan manajemen dan audit sertifikasi ISO. Oke, terima kasih. Berikut dari penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.